Sekarang saya akan menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian sel ini. Ini adalah replika sel hewan yang sudah saya buat. Oke, di sini ada membran sel. Membran sel ini yang warnanya biru di pinggir. Fungsinya ini untuk melindungi sel sebagai menerima rangsangan dari luar dan mengatur keluar masuknya zat. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini yang dasarnya warna putih. Fungsinya itu untuk tempat berlangsungnya metabolisme sel. Lalu ada retikulum endoplasma yang warnanya hitam. Fungsinya ini sebagai alat transportasi zat dalam sel sendiri dan sebagai sintesa protein. Lalu yang warna hijaunya ini adalah ribosom. Fungsi ribosom sendiri itu adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Lalu ada mitokondria. Fungsinya ini untuk mengubah energi kimia ke energi yang lain. Ada lisosom. Fungsinya untuk menghancurkan organel sel yang sudah rusak dan mengontrol pencernaan intraseluler. Ini adalah badan mikro. Yang seperti tadi saya bilang, nama lainnya adalah peroksisom. Berfungsi untuk merubah lemak menjadi karbohidrat dan menguraikan peroksida dari sisa metabolisme toksik. Lalu, ada sentriol. Fungsinya ini untuk membentuk silia dan flagela. Lalu ada badan Golgi. Fungsinya ini untuk membentuk membran plasma dan lisosom, serta memproses protein. Lalu di sini ada nukleus yang warnanya biru. Nah, ini fungsinya, dia itu bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Lalu yang warnanya hitam di pinggir ini, namanya membran inti. Fungsinya ini untuk melindungi inti sel. Inti sel ini adalah nukleus. Nukleus itu termasuk nukleus dan membran inti. Fungsi nukleus ini untuk mengendalikan proses metabolisme dalam sel dan tempat replikasi. Lalu ada sitoskeleton, berfungsi untuk menahan dan mempertahankan bentuk sel. Dan ini adalah vakuola. Vakuola ini tidak ada pada semua hewan, tetapi hanya ada pada hewan uniselular tingkat rendah. Fungsi vakuola ini sebagai tempat penyimpanan zat makanan seperti amilum dan glukosa.